Lisa Trevor? What are you doing there? This is the umbrella. Sampurasun warga, kali ini MC akan membahas alur cerita film Resident Evil Welcome to Raccoon City tahun 2021 yang mengisahkan tentang sisa-sisa penduduk dan beberapa polisi yang berada di kota terbengkalai akibat limbah beracun dari suatu perusahaan farmasi terbesar di dunia. Apa yang akan terjadi di kota tersebut dan para warganya? Penasaran? Gaskeun terus videonya. Diperlihatkan seorang gadis kecil yang terbangun di tengah malam karena merasa ada yang mengganggunya. Hello? What do you want? Gadis itu tinggal di sebuah panti asuhan. Karena dia penasaran, akhirnya dia mencoba mencari sosok yang mengganggunya tersebut. Di suatu ruangan, gadis itu melihat sosok yang mengganggunya di dalam sebuah tenda bermain. Sosok itu bernama Lisa Trevor, dan dia mengatakan kalau dia tinggal di bawah. Saat gadis itu memasuki tenda, tiba-tiba gadis itu dipergoki oleh salah satu pengelola panti asuhan lalu disuruh untuk kembali tidur saat kakaknya menyusul. Dan diketahui bahwa nama gadis itu adalah Claire dan kakaknya Chris Redfield. Ketika Claire sudah di kasurnya, sosok Lisa kembali mengganggunya. Kemudian Welcome to Raccoon City. Beberapa tahun kemudian, Claire sudah dewasa dan sedang menuju ke Raccoon City untuk mengunjungi kakaknya Chris dengan menumpang sebuah truk. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka menabrak perempuan. Saat mereka turun, mereka mengira kalau perempuan itu sudah mati dan akan segera mereka bawa ke kota. Saat mereka berdebat, mayat tadi bangun dengan kondisi penuh darah. Mereka tidak sadar sampai anjing si supir keluar dan menjilati darah bekas perempuan tadi. Seketika mereka kaget kalau mayatnya sudah hilang. Singkat cerita, Claire telah sampai di tujuan, yaitu rumah kakaknya. Setelah Claire pergi, ternyata anjing si supir tiba-tiba sakit, mengeluarkan banyak liur, dan matanya berubah putih. Tiba-tiba anjing itu menggigit tangan si supir. Sebelumnya, di Raccoon City ada sebuah perusahaan farmasi terbesar di dunia bernama Umbrella Corporation. Namun, perusahaan itu pindah dan meninggalkan limbah beracun di kota tersebut. Di sebuah kafe, ada beberapa polisi yang sedang beristirahat, yaitu Albert Wesker, Jill Valentine, Richard, dan si polisi yang baru dipindah tugaskan ke kota Raccoon bernama Leon Kennedy. Di saat yang lain sudah pergi bertugas, Leon masih di sana dan berbincang dengan pemilik kafe bernama Louis. Seketika Leon kaget melihat mata Louis yang mengeluarkan darah, dan kaget karena ada burung gagak yang menabrak kaca lalu mati dengan kondisi yang aneh. Kembali ke Claire yang sudah sampai di rumah kakaknya. Dia melihat ada anak kecil mengintip. Saat Claire melambai, tiba-tiba ibu anak itu menutup tirai jendela dengan sikap yang aneh. Di dalam, saat Claire sedang melihat-lihat, kakaknya turun dan berbincang dengan Claire. Ternyata dulu Claire kabur dari panti asuhan dan meninggalkan kakaknya. Claire bilang kalau ada yang salah dengan kota itu dengan menunjukkan sebuah rekaman video. His name's Ben Bertolucci. This whole town's been poisoned. Slowly over that week. Like Chernobyl, if you know what I mean. Setelah menonton, Chris tidak percaya dan bergegas pergi bekerja. Ketika para polisi RPD sedang berbincang di kantornya, datanglah pemimpin mereka dan langsung memerintah untuk segera bertugas mencari tim Bravo dengan helikopter. Sebelum berangkat, Wesker mendapat pesan rahasia aneh untuk membuka lokernya.
dan terdapat sebuah alat misterius berisikan semua informasi penting tentang perusahaan Umbrella dan info Raccoon City yang akan dihancurkan jam 6 pagi. Scene dilanjutkan dengan gadis kecil yang bangun karena mimpi buruk. Orang tuanya langsung datang dan menenangkannya. And you take your eyes and teeth like this. We need to go. What are you talking about? Now! Lalu, tiba-tiba alarm kota berbunyi sangat kencang. Claire kebingungan. This is the Umbrella Corporation. Wait for further instructions. Tiba-tiba, ibu-ibu misterius tadi berdiri di depan pintu, menulis dengan darah, dan pergi lagi. Tetapi anaknya langsung mendobrak pintu yang lain dan bersembunyi di bawah meja. Saat Claire bertanya, anak itu menjawab dengan aneh dan seperti ketakutan. Kemudian, Claire langsung menyelamatkan diri dan pergi untuk mencari kakaknya. Dengan terburu-buru, si ayah menyetir mobil membawa keluarganya pergi. Sampai-sampai mereka hampir saja menabrak pemotor yang ternyata adalah Claire. That's what they want. So they can destroy my life's work. You're gonna crash. William, slow down. Di situ si ayah termenung dan kita diajak flashback ke masa kecil Claire. Saat itu, Claire sedang diajak untuk ikut dengan para pengelola panti asuhan di mana ternyata ketuanya adalah si ayah tadi yang dia masih muda. Siapakah si ayah itu? Kemudian si ayah langsung gasken lagi. Dengan helikopter, Jill, Wesker, Chris, Richard, dan si supir Vickers dari tim Alpha menelusuri hutan mencari keberadaan rekannya dari tim Bravo. Jesus Christ, what the hell happened here? What is wrong with it? Jeep. Will do. Setelah menelusuri jalan, mereka tiba di suatu rumah yang sangat besar dan megah yang disebut Spencer Mansion. Diketahui, pemilik mansion tersebut adalah Oswald Spencer, pendiri dari perusahaan Umbrella yang tinggal di sana hingga akhir hidupnya. Karena mansion itu sangat besar, Wesker memerintahkan untuk berpencar. Kembali ke Claire. Setelah matanya kering abis melototin si ayah tadi, lewatlah dengan cepat truk yang tadi Claire naiki. Ternyata, si supir mulai berubah akibat gigitan dari anjingnya. Dia setengah sadar dan halu, ugal-ugalan ke sana dan kemari. Get a fire extinguisher and lock the gates. There may be other. Leon yang lagi mimpi di Pulau Kapuk kaget dan terbangun. Si ketua polisi langsung memerintah untuk menutup gerbang dan terburu-buru bersiap untuk pergi. Leon gak tahu si ketua mau kemana, lalu dia ditinggal. Di perjalanan, ternyata akses keluar masuk Raccoon City sudah diblokade oleh militer Umbrella. Orang-orang yang mau keluar dilarang dan ditembaki, termasuk si ketua polisi. Akhirnya, dia balik lagi ke kantor. Di sisi lain, ketika rekan-rekannya sedang mencari info di dalam mansion,
Vickers si supir sedang menunggu sambil main cacing sliter. Di saat lagi serius, tiba-tiba ada yang mengganggunya. Vickers panik dan berusaha untuk kabur. Di dalam mansion, mereka yang berpencar terus mencari keberadaan tim Bravo. Jill dengan Wesker sedang menelusuri suatu ruangan yang terdapat piano. Karena Wesker tahu informasi rahasia dari alat misterius, dia langsung memainkan pianonya. Fuck you doing, Wesker? Hold on. Setelah pintu rahasia terbuka, terlihat cahaya yang sangat terang yang ternyata itu adalah helikopter Vickers yang oleng dan jatuh. Vickers langsung meninggal. Di lain tempat, Chris dan Richard juga sedang mencari informasi. Di suatu sudut, mereka bertemu orang berseragam putih, tapi ternyata... Orang itu seragamnya sama dengan seragam yang dipakai oleh si Haya. Apakah ada kaitannya? Lanjut. Dengan segera, Chris berusaha agar Marini bisa bertahan dan Richard lanjut mencari temannya lagi bernama Dooley. Di tengah pencariannya, Richard berhasil menemukan senjata milik Dooley, tapi sayangnya... Richard juga meninggal. Setibanya ketua polisi di kantornya, dia mendengar suara sesuatu dan langsung menyiapkan senjata. Ternyata suara itu adalah... Setelah Claire berhasil menghantam si anjing, datanglah Leon yang telat dan mereka langsung diajak si ketua untuk mencari jalan keluar. Di gudang senjata, mereka bersiap diri. Claire ternyata bisa menggunakan senjata api yang dia pelajari saat kabur dari panti asuhan. Ternyata dia kecil tinggal di panti asuhan karena orang tuanya meninggal saat kecelakaan mobil. Di tengah persiapan, mereka mendengar suara orang minta tolong. Saat Leon periksa, ternyata orang itu adalah Ben, temannya Claire yang dia dan kakaknya tonton sewaktu di rumah. Ben dipenjara karena sebenarnya dia tahu info penting dari perusahaan Umbrella. Dia tahu tentang T-Virus dan G-Virus yang diproduksi Umbrella dan bisa memodifikasi DNA, sel hidup, dan mengubah manusia menjadi senjata biologis. Jadi, kenapa para polisi RPD sedikit lebih kuat daripada penduduk biasa? Karena Ben bilang kalau mereka mungkin secara tak sadar sudah diberi zat penguat. Setelah dibebaskan, Ben tewas di tempat. Claire langsung datang menolong dan dia sangat terpukul saat tahu Ben sudah mati. Di saat mereka mencari jalan keluar, ternyata gerbang depan kantor sudah dipenuhi oleh banyak zombie. Mereka bisa keluar dengan helikopter, tetapi helinya sedang digunakan oleh tim Alpha ke pergunungan Alclay yang bertugas mencari tim Bravo. Akhirnya ketua menggunakan jalan lain. Tak lama kemudian, ternyata gerbang berhasil didobrak para zombie.
Di lain tempat, Jill dan Wesker berhasil selamat. Wesker langsung mencari alat misteriusnya tadi dan menyalakan lampu lorong rahasia. Wesker ingin pergi, tetapi Jill berusaha untuk menahannya. Tiba-tiba, Wesker menembak zombie yang mungkin itu adalah Vickers yang sudah berubah. Ketua polisi ternyata tahu jalan rahasia, karena ternyata dia telah disuap oleh perusahaan Umbrella agar bungkam. Dan jalan itu ada di panti asuhan. Di dalam, Leon melihat sosok yang aneh lalu menghilang. Dan tiba-tiba, si ketua tewas di tempat. Lalu muncul zombie monster yang lebih ganas dari zombie biasanya. Sosok itu kembali datang dan menolong mereka sampai berhasil membunuh monster tadi. Ternyata, sosok itu adalah Lisa Trevor yang masih hidup. Claire bertanya tentang jalan menuju Spencer Mansion, ternyata Lisa tahu. Jadi, kenapa Lisa bisa menjadi sosok demikian? Karena dia dulunya teman kecil Claire yang dijadikan objek eksperimen dan mungkin punya kekebalan tertentu yang membuatnya masih punya kesadaran. Lalu, Claire juga sebenarnya akan dijadikan objek eksperimen, tetapi dia berhasil melarikan diri. Kemudian, Lisa memberikan kunci untuk membuka jalan rahasia. Kemudian Claire dan Leon menemukan suatu ruangan yang berisi dokumen-dokumen penting tentang Umbrella dan panti asuhan. What is this fuss? What? They're experimenting on him. Claire, it's okay. Di sisi lain, Chris yang sedang mencari timnya bertemu dengan banyak zombie. Chris akhirnya selamat karena bantuan dari Jill. Lalu Jill bilang kalau Wesker berkhianat dan mengajak Chris mengikuti jalan Wesker. Di tengah perjalanan, Wesker sampai di suatu laboratorium yang ada si ayah tadi dengan keluarganya. Ternyata, ayah tersebut adalah pemimpin panti asuhan yaitu Dr. William yang bekerja untuk Umbrella dalam membuat dan mengembangkan T-Virus dan G-Virus, yaitu awal mula virus zombie yang muncul di serial Resident Evil. Setelah William dan istrinya ditembak, ternyata William menyuntikkan virus terkuat ke dirinya. Kemudian, Jill dan Chris datang, dan Jill menembak Wesker karena dia mengira Wesker akan menembak anaknya William. Saat itulah Wesker langsung bilang info tentang penghancuran kota Raccoon dan akses untuk keluar dari kota tersebut lalu meninggal. Di saat mereka mencari jalan, ternyata virus di tubuh William sudah bereaksi. Dan langsung mengejar mereka. Mereka panik dan terjadi baku hantam Chris dengan William. So dumb. Hingga Claire dan Leon berhasil bertemu dan membantu mereka. Akhirnya mereka sampai. Ternyata ada sebuah kereta bawah tanah. Mereka langsung naik dan menjalankannya. Waktu menunjukkan tepat pukul 6.
Seketika, Spencer Mansion dan kota Raccoon langsung dihancurkan. Mereka yang masih di kereta terjebak oleh reruntuhan. Tiba-tiba terdengar suara maung. Ternyata itu adalah William yang sudah bermutasi menjadi monster yang lebih kuat dan menyeramkan. Lalu terjadilah pertarungan. Akhirnya mereka bisa selamat dan melanjutkan perjalanan. Di akhir film, ternyata Wesker dihidupkan kembali oleh seorang perempuan bernama Ada Wong. You're awake at last. I thought I was dead. You were. My eyes. Itulah mengapa Wesker harus selalu pakai kacamata hitam karena efek samping dari virus yang disuntikkan padanya. Dan film pun udahan, bray. Baiklah, sekian dari MC. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampurasun.